Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan ngasih pertanyaan dulu ke kalian. Menurut kalian, seberapa penting sih punya style gambar itu, dan buat apa punya style gambar? Nah, coba pause dulu videonya, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kebanyakan orang ngebahas gimana sih cara punya style gambar. Kayak punya style gambar itu adalah satu keharusan yang harus dipunya gitu sama ilustrator. Ya padahal sih kenyataannya nggak kayak gitu juga. Kita bisa kok hidup sebagai ilustrator tanpa punya style gambar khusus. Kenapa aku berpikir kayak gini? Karena waktu aku kuliah di cafe dulu itu aku diajarin supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah sementara pasar itu kan seleranya beda-beda ya. Kayak misalkan seleranya anak-anak dan selera orang tua pun berbeda. Selera orang kota dan selera orang desa pun berbeda. Dan sebagai desainer itu aku harus bisa menyampaikan pesan lewat desain itu ke mereka. Ya jadi dari situ malah aku belajar banyak style gambar dan juga style desain. Makanya kalau misalnya kalian ngikutin channel YouTube Jelektum ini dari awal, mungkin kalian ngelihat kok kayak channel Jelektum ini ganti-ganti terus ya gayanya, mulai dari vector style, terus ke digital painting gitu. Terus ada juga watercolor vector. Ya dan mungkin itu juga yang ngebuat viewers channel ini nggak banyak-banyak amat sih. Jujur dulu aku juga sebagai ilustrator itu punya pikiran kalau misalnya sebagai ilustrator itu harus jago satu style, harus punya style sendiri gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir nggak selamanya punya style itu menjadi kelebihan. Karena masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan sekarang aku akan bahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Aku sebut aja untuk yang punya style gitu, yang jago di satu style tertentu, itu aku sebut aja sebagai spesialis ya. Kelebihan dari orang yang punya style itu yang pasti ya kita punya ciri khas gitu kan. Dari keunikan ini kita bisa dapetin fans yang suka banget sama style kita. Tapi ya kekurangannya ya ada aja orang yang nggak suka sama style kita. Jadi ada yang suka banget dan ada juga yang nggak suka banget. Bisa jadi itu yang terjadi kalau misalnya kita jago dalam satu style. Dan yang kedua itu adalah gampang dikenali. Nah kalau misalnya kita punya style sih, untuk sekilas aja gitu orang ngelihat karya kita pasti tahu gitu siapa ilustratornya. Dan kalau ada orang yang niru style kita juga biasanya ketahuan gitu kalau misalnya itu niru siapa. Jadi kita punya keuntungan brandingnya lebih kuat gitu. Aku akan ngambil contoh dari Akira Toriyama. Kalian tahu siapa Akira Toriyama? Ya, itu adalah pengarang komik Dragon Ball dan ilustratornya. Sebenarnya Akira Toriyama itu punya banyak karya lain, kayak misalkan Dr. Slump, terus Blue Dragon, terus untuk game juga ada itu Dragon Quest. Dan kalau misalnya kita lihat gambarnya, itu kita bakal langsung tahu gitu siapa sih ilustrator di balik karya tersebut. Karena ciri khasnya kuat banget. Ya mungkin ada yang suka banget sama ciri khasnya Akira Toriyama, tapi buat aku sendiri aku nggak terlalu suka sama style gambarnya Akira Toriyama. Ya bukan karena gambarnya jelek, cuma menurutku ya memang bukan tipe yang aku suka aja gitu. Tapi sebagai ilustrator dia punya branding yang sangat kuat. Nah itu adalah kelebihan-kelebihan kalau misalnya kita punya satu art style atau nggak kita bisa jago di satu art style tertentu. Nah, minusnya dari yang orang spesialis seperti ini adalah biasanya sih kurang fleksibel untuk beberapa bidang. Contoh, kalau misalnya style gambar kita jago yang kayak tengkorak-tengkorak gitu, yang misalkan kaos-kaos distro yang gambarnya tengkorak tapi detail dan bagus, itu kan biasanya akan jarang untuk produk-produk komersil. Kayak misalkan untuk di perusahaan gitu, kayak misalkan buat logo, atau misal buat packaging, desain gitu kan, biasanya itu akan sedikit yang membutuhkan dan nggak terlalu banyak orang yang mencari. Cuma ya bisa jadi emang di bidang tersebut, misalkan di bidang kaosnya, dia akan sangat luar biasa kelihatan hebat gitu. Contoh lagi misalkan kalau misalnya kita cuma bisa jago satu style anime, ya ranahnya biasanya ya tertentu aja gitu. Ya mungkin bisa kayak iklan, kayak misalkan Pocari Sweat, tapi kan nggak sebanyak itu. Anime kan biasanya punya pasarnya sendiri gitu, dan di bidangnya bidang seperti itu.
antara game atau enggak anime yang berbau-bau cosplay gitu kan, biasanya yang mengarah ke situ. Ya jadi itu sih minusnya kalau misalnya kita cuma bisa jago di satu art style doang. Ya aku juga punya teman yang kayak gitu, dia gambarnya sih keren banget menurutku, dari warnanya bagus. Kalaupun aku ngelihat karyanya itu selalu bikin, wah gila, dia bisa bikin kayak gini gitu. Dan kalau misalnya dia disuruh bikin style lain tuh nggak terlalu bagus gitu, dan akan ngarahnya ke situ-situ lagi. Tapi ya followernya itu dia banyak banget. Di Instagram dia banyak yang suka karyanya, dan dia punya banyak fans. Ya menurutku sih orang-orang yang kayak gini cocoknya buat jadi freelancer atau nggak jadi seniman yang punya art style sendiri gitu. Jadi dia emang ciri khasnya kuat, brandingnya kuat, dan juga orang bakal mencari dia gitu. Ya jadi itu adalah kelebihan dari orang yang punya style khusus atau enggak kita sebut saja spesialis ya. Nah sekarang aku akan bahas kelebihan dari orang yang nggak punya style atau bisa dibilang bisa style yang banyak gitu ya. Ya sebut saja sebagai generalis lah. Ya sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari orang yang nggak punya style atau bisa style banyak itu adalah kebalikan dari yang spesialis. Kalau misalnya spesialis itu dia kekurangannya adalah kurang versatile, kurang fleksibel gitu untuk beberapa bidang. Ya kalau misalnya orang yang generalis ini dia peluangnya lebih banyak gitu, kesempatannya lebih luas gitu untuk dapetin project yang berbeda-beda karena dia bisa banyak style, jadi lebih fleksibel gitu untuk masuk kemana aja. Kayak misalkan disuruh bikin desain ilustrasi untuk packaging bisa, untuk ilustrasi logo bisa masuk, untuk yang misalkan buku anak bisa, untuk yang stylenya orang dewasa juga bisa, untuk yang casual bisa, untuk yang formal bisa. Jadi ya itu kelebihannya sih untuk orang yang bisa berbagai macam style atau enggak generalis gitu. Ya kalau misalnya kekurangannya berarti ya setiap karya kita itu ciri khasnya kurang. Nggak sekuat orang yang spesialis atau enggak jago di satu art style gitu. Ya menurutku sih kalau misalnya kita punya banyak style atau nggak punya style itu cocok untuk kerja di perusahaan atau enggak studio tertentu, karena kita bisa beradaptasi dengan art style atau enggak desain-desain tertentu yang perusahaan mau. Jadi kita bisa menyesuaikan kemampuan kita sama klien atau enggak sama atasan kita. Dan kalau misalnya kita ilustrasinya jago banget, ya mungkin kita bisa kerja di studio besar kayak misalkan Disney atau Pixar gitu kan. Kita bisa memanfaatkan kemampuan kita beradaptasi dengan menggunakan skill kita untuk membangun satu project bersama. Ya atau mungkin perusahaan besar lain yang butuh ilustrator yang bisa beradaptasi ya. Nah jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Buat kalian yang mungkin sekarang masih ada di tahap belajar gambar, saranku sih jangan terlalu fokus ke style. Fokus aja ke gambar apa yang kalian sukain dan pelajarin basic-basicnya. Karena basic ini penting banget. Ibaratnya itu adalah pondasi kita dalam membangun rumah. Nah seiring berjalannya waktu, semakin kita sering gambar itu pasti lama-lama akan muncul sendiri stylenya. Kenapa? Karena garis gambar tiap orang aja itu udah beda-beda. Kalian perhatiin nggak kalau misalnya ada orang gambar gitu, coba suruh aja teman kalian gambar, pasti mereka akan berbeda-beda juga caranya. Ada yang sekali tarik garis langsung jadi, ada yang gambarnya itu perlu garis bantu, terus ada juga yang garisnya pendek-pendek, ada juga garisnya yang panjang-panjang tapi berulang. Ya dari situ aja kan kita udah kelihatan gitu, ada perbedaan dari tiap-tiap orang. Jadi ya sebenarnya dari awal aja kita tuh udah punya ciri khas sendiri gitu yang berbeda sama orang lain. Ya aku ini termasuk orang yang gampang bosan sama satu art style tertentu dan aku berusaha nyari style gambarku gitu kayak gimana. Tapi satu kali temenku tuh pernah bilang kayak gambar lu tuh ciri khas banget. Kalau misalnya gambar lu dijajarin sama ilustrator lain, gue pasti langsung tahu karya lu tuh yang mana. Padahal gambarku sendiri stylenya beda-beda. Cuma emang basicnya itu aku udah ada yang sama. Jadi ya secara nggak langsung meskipun kita ganti art style yang kita rasa beda, ya sebenarnya kita udah kebawa gitu ciri khas kita tuh kayak gimana. Jadi saran aku sih buat kalian yang pengen punya style sendiri, gambarlah apapun yang kalian suka, apapun yang kalian mau. Gambar terus sampai kamu bisa nemuin ciri khas kamu sendiri. Dan kalau kita punya banyak style,
Ya bisa jadi banyak style itu adalah ciri khas kita sendiri kan. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.